إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Kampus yang saya muliakan, hadirin yang berbahagia, pertama sekali saya merasa bersyukur bahwa pada hari ini bisa berjumpa, bersilaturahmi lewat online, menyampaikan beberapa hal, yakni saya ingin menyampaikan tentang kedudukan waris di dalam Islam dan beberapa dasar pertimbangan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kedudukan waris dalam Islam begitu penting. Mengapa kedudukannya penting? Karena pertama bahwa masalah warisan ini dalam Al-Quran diatur secara rinci dan jelas. Setidaknya kalau saya lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa yang mendominasi bagian ahli waris ada 10 ayat. Belum ayat-ayat yang lain, misalkan ayat Al-Anfal dan yang lain. Beberapa hadis juga begitu. Rasulullah menyampaikan sabdanya dengan beberapa hadis yang menguatkan mengenai arti penting daripada hukum waris atau faraid di dalam fikih. Saudara sekalian, hukum waris Islam atau faraid ini berasal dari jamak faridah, yang artinya bagian-bagian tertentu yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Kemudian masalah waris mengapa penting? Karena menyangkut mengenai harta. Yang harta itu kalau tidak ada ketentuan yang pasti akan mudah menimbulkan sengketa, terutama untuk ahli waris. Selanjutnya arti penting mengenai faraid adalah bahwa setiap orang pasti akan menghadapi masalah faraid atau masalah kewarisan. Bapak Ibu saudara sekalian, begitu kita mengetahui seseorang meninggal, maka yang muncul pertanyaan adalah bagaimana harta peninggalan itu harus diperlakukan. Kedua, kepada siapa saja harta itu harus ditransfer atau dialihkan. Dan yang ketiga, bagaimana cara untuk membagi warisan itu kepada ahli waris. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian pentingnya mengenai hukum waris di dalam Islam ini, ulama-ulama kemudian menempatkan waris ini sebagai satu disiplin ilmu tersendiri. Mengapa begitu? Karena hukum waris ini adalah bagian daripada hukum keluarga. Hukum keluarga itu terdiri dari ketentuan mengenai perkawinan, ketentuan mengenai kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, sedekah. Di dalam hadis yang akan saya sampaikan nanti, bahwa hukum kewarisan Islam itu merupakan separuh daripada hukum keluarga. Artinya begitu pentingnya separuh dari hukum keluarga yang tadi dari beberapa bidang hukum. Oleh karena itu, saudara sekalian, para ulama kemudian menjadikan hukum waris penting dan kemudian menjadi kajian dan merupakan satu disiplin ilmu tersendiri, yakni hukum faraid atau hukum kewarisan. Saudara sekalian, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni mengajarkan bahwa pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak. Karena faraid adalah setengah daripada ilmu dan yang mudah dilupakan oleh orang. Dan ilmu yang pertama akan hilang dari umatku. Hadis yang kedua yang juga menguatkan mengenai arti penting hukum kewarisan Islam atau faraid adalah hadis riwayat dari Ahmad bin Hambal yang mengatakan Rasulullah bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang banyak. Pelajari faraid dan ajarkan kepada orang banyak, karena aku adalah manusia
yang satu saat pasti mati dan ilmu akan hilang. Hampir-hampir ada 2 orang bersengketa tentang kewarisan dan masalahnya, tidak menjumpai seseorang yang akan memberikan penyelesaian terhadap masalahnya. Saudara sekalian, itu yang memberikan arti penting buat kita untuk saya menyampaikan mengenai faraid, karena ada kewajiban. Karena kewajiban berarti hukumnya hukum wajib, dan kalau saya menyampaikan, harapan saya adalah ilmu ini akan bermanfaat, karena yang mempelajari Al-Quran, mempelajari faraid, kemudian menjalankan ketentuan faraid itu sebagai kewajiban, dan itu bagian dari ta'abudi. Kalau kewajiban dijalankan tentu akan hukumnya berdosa. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya saya ingin menyampaikan mengenai yang saya sebutkan tadi. Di dalam Al-Quran banyak sekali ketentuan-ketentuan mengenai faraid itu. Nah, ini saya akan membukakan beberapa ayatnya yang kami anggap penting, misalkan di dalam surat An-Nisa ayat 7 ya. Jadi kami disebutkan di An-Nisa ayat 1, ayat 7, 9, 10 ya. Ayat 11, 12, 33, 76. Ini semuanya banyak sekali, tapi akan saya sampaikan dalam kesempatan ini 3 ayat saja yang kami anggap penting untuk kita ketahui. Di dalam ayat 7 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun wal nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala minhu au kasur nasibam mafrudun. Yang artinya kurang lebih, bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Bagi wanita atau perempuan ada hak bagian harta peninggalan dari bapak dan ibunya dan kerabatnya, sedikit atau banyak sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Bapak Ibu semuanya, ketentuan ini menunjukkan bahwa sebenarnya kehadiran Islam dengan wahyu Al-Quran di dalam An-Nisa ayat 7 ini menegaskan bahwa anak laki-laki maupun perempuan itu punya hak untuk mendapatkan bagian warisan. Nah, sebelumnya kalau kita melihat sejarah perkembangan daripada kewarisan di dunia ini, termasuk di daerah tempat kelahiran, tempat di mana wahyu Al-Quran diturunkan di Saudi Arabia, merupakan pembongkaran daripada budaya atau peradaban kewarisan yang di sana tradisi atau adatnya bahwa seorang perempuan, anak-anak, ya, orang tua itu tidak berhak mendapat warisan. Tapi dengan turunnya ayat ini ditegaskan bahwa Al-Quran memberikan kedudukan yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Dua-duanya punya hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Saya lanjutkan ayat yang lain yang penting juga untuk diketahui, supaya kita ketika bergembira dengan mendapatkan warisan, kemudian memberkahi kepada semua keluarga, dan mendapatkan hikmah daripada keberadaan tentang ketentuan faraid bagi kita semuanya. Yang ini di dalam surat An-Nisa ayat 8. Kami bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza akhadara kismatu ulul qurba wal yatama wal masakin farzuku minhu wa qulu qaulan ma'rufan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, hadir anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dan dari harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, An-Nisa ayat 8 ini mengingatkan kepada kita yang menurut saya, pengamatan saya dalam praktek tidak banyak. Ketika seseorang itu berkumpul keluarganya kemudian membagi waris, mempraktikkan ini. Sementara di dalam Al-Quran diingatkan, kalau engkau membagi warisan dan hadir kerabat,
anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Menjadi catatan buat saya pribadi juga, sebagai seorang yang senantiasa berusaha untuk ta'aruf kepada Allah, kita tentu berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, lebih-lebih Bapak Ibu semuanya di bulan Ramadan, di mana kita sedang berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita dengan berpuasa di bulan Ramadan ini. Ketika ingat akan ayat ini, di antara kita mungkin bisa jadi pada waktu mendapatkan warisan belum mengeluarkan sebagian untuk anak-anak yatim, fakir, dan kerabat. Yang itu sangat dianjurkan di dalam Al-Quran ayat 8. Oleh karena itu ada baiknya bagi Bapak Ibu Saudara yang satu saat berkumpul setelah seseorang orang tuanya meninggal, kemudian hadir anak yatim, hadir orang miskin, kerabat yang agak jauh, maka berikanlah sebagian daripada harta peninggalan dari orang tua itu, sehingga kita mendapat keberkahan dari apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Saudara sekalian, kemudian ada ayat lain yang akan saya sampaikan di dalam An-Nisa ayat 9. Di dalam An-Nisa ayat 9 itu menyatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini menegaskan juga kepada kita sebagai calon pewaris maupun ahli waris, terutama bagi kita yang memasuki untuk membangun keluarga. Diingatkan dengan ayat ini, Allah supaya seseorang ketika dia telah berkeluarga sebagai ayah, itu diberikan motivasi untuk kerja keras. Karena jangan sampai di dalam ayat ini, ketika engkau mati, engkau meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Lemah di sini artinya adalah lemah fisiknya maupun lemah intelektualnya. Sehingga kalau itu terjadi seperti itu berarti kesalahan daripada orang tua, terutama ayahnya, yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan istrinya. Nah, yang kedua, motivasi yang ada pada kita, seandainya kemudian ternyata sudah berusaha sungguh-sungguh, ternyata tidak seperti yang kita inginkan, artinya tidak dikaruniai Allah dengan rezeki yang banyak, dengan anak-anak bisa kuliah dengan pendidikan yang tinggi, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Fayaqulullahu wa yaqulu qawlan sadida, supaya tetap senantiasa menjaga ketakwaannya. Selain senantiasa menjaga ketakwaannya juga supaya dengan rendah hati jujur. Jadi bisa jadi dalam praktek misalkan ternyata kita sudah usaha sungguh-sungguh dan pada akhirnya tidak bisa memberikan warisan cukup untuk anak-anak kita, tidak bisa memberikan pendidikan yang cukup, maka bisa menyampaikan kepada ahli waris termasuk istri bahwa dengan minta maaf, kemudian senantiasa mendoakan kepada anak-anak dan istrinya supaya berkecukupan kelak, kemudian tidak seperti orang tuanya. Kerendahan hati seperti itu akan menempatkan seorang lebih mulia ketimbang kemudian dia tidak mengatakan sejujurnya walaupun sudah kerja keras tetapi ternyata tidak berhasil. Saudara sekalian, kalau toh seperti itu sebenarnya di dalam An-Nisa ayat 9 ini juga memberikan kegembiraan bagi mereka yang ternyata dalam kehidupannya tidak berhasil menjadi seorang yang cukup dengan meninggalkan warisan cukup, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang tinggi, karena seorang yang istiqomah dengan kekurangannya, kemiskinannya, ini lebih dulu diantarkan ke surga 5 tahun dibandingkan orang-orang yang kaya. Di samping itu juga mempercepat proses ketika pemeriksaan di Yaumul Qiyamah. Saudara sekalian yang saya hormati, ayat terakhir yang ingin saya sampaikan tersebut di dalam An-Nisa ayat 11 ya. Di dalam ketentuan waris dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat inti
yang saya maksud dengan ayat inti itu ayat yang langsung mengatur bagian-bagian tertentu terhadap ahli waris. Bagian tertentu ahli waris itu disebut dengan ahli waris dzawil furud. Ahli waris dzawil furud adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu mengenal angka-angka pasti. Ahli waris akan mendapatkan bagian misalkan 2/3, 1/3, setengah, 1/4, 1/6, atau 1/8. Jadi ada 6 angka pecahan itu. Bagian-bagian itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 11 itu termasuk ayat inti. Karena di dalamnya mengatur bagian-bagian tertentu terhadap ahli waris dzawil furud. Yang kedua ada ahli waris namanya asobah. Ahli waris asobah adalah ahli waris yang bagiannya belum ditentukan. Kadang-kadang asobah itu dapat bagian kecil, kadang-kadang dapat bagian besar, kadang-kadang dapat bagian. Ini asobah. Nah, kembali kepada ahli waris dzawil furud yang akan saya sampaikan di dalam An-Nisa ayat 11. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa isnataini falahunna sulusu mataroka wa in kanat wahidah, dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di dalam An-Nisa ayat 11 ini dikemukakan tadi artinya Allah berwasiat kepadamu terhadap anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian 2 anak perempuan. Bagian 2 anak perempuan atau lebih 2/3. Bagian seorang anak perempuan setengah. Bagian daripada ayah dan ibu ketika pewaris tidak meninggalkan anak, bagian ibu 1/6, bagian ayah 1/6. Tetapi ketika yang meninggal itu punya anak, maka yang meninggal tidak punya anak, ya, maka bagian ibu sebagian ibu 1/3, sisanya adalah ayahnya atau suaminya. Bapak Ibu dan sekalian, di dalam An-Nisa 11 ini di samping juga membagi ahli waris yang mesti dapat bagian. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa di dalam kewarisan Islam berbeda dengan kewarisan adat maupun kewarisan BW. Karena dalam kewarisan itu yang menjadi ahli waris tidak hanya ke bawah terhadap anak-anaknya, ke samping kepada saudara atau ayah ibu, tetapi di dalam Islam ayah dan ibu senantiasa kalau masih hidup sebagai ahli waris. Kemudian anak-anak sebagai ahli waris. Istri atau suami yang meninggal berusia siapa itu juga menjadi ahli waris. Sehingga berbeda dengan kewarisan yang lain, Islam itu setidaknya kalau ahli waris semuanya ada, ke atas dapat bagian, ke samping dapat, ke belakang. Tapi dalam An-Nisa 11 itu ada di situ bagian saudara, ya. Oleh karena itu dalam An-Nisa 11 itu kemudian akan dikuatkan dengan ketentuan mengenai kalalah. Kalau seorang keluarga tidak meninggalkan anak dan dengan demikian seperti itu, maka saudara-saudara kelompok baru dapat mendapatkan bagian warisan. Saudara sekalian, ketentuan seperti ini di dalam faraid yang merupakan bagian ahli waris di dalam An-Nisa ayat 13 merupakan kewajiban, merupakan ta'abudi. Allah berfirman dalam ayat 13, ini ketentuan-ketentuan dari aku, dari Allah. Siapa yang menjalankan akan dapat pahala yang banyak, meninggalkan berarti itu adalah kufar atau ingkar. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya sangat berharap untuk bisa kita semuanya sebagai muslim tentu berniat dan berusaha untuk memperbaiki, meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah bagaimana kita ketika berhasil memiliki harta, kemudian kita dipanggil Allah untuk menghadapnya meninggal, kita rela, karena automatically seorang yang meninggal, harta peninggalan akan diwaris oleh ahli warisnya. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita mudah-mudahan dimasukkan golongannya berkah di dalam hidup kita untuk bisa menjalankan kehidupan ini lebih baik sesuai dengan tuntunan di dalam
kitab suci kita Al-Quran menjadi orang yang mutakin, orang yang takwa. Allah berfirman, "Iddata lil mutakin." Sungguh orang yang bertakwa itu akan dimasukkan dalam Jannatun Naim. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dimasukkan golongan ini. Justru di dalam bulan Ramadan ini, apa yang kita usahakan meningkatkan ketakwaan kita dengan kondisi seperti sekarang supaya lebih banyak di rumah. Di rumah kita ngaji, kajian kita adalah kajian di dalam Al-Quran, antara lain kita mengaji mengenai faraid atau mengenai hukum kewarisan Islam. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul